leluhur kita di sekitar kita ini banyak sekali. Ada triliunan, banyak sekali. Memang tidak kelihatan bagi mereka yang tidak tahu ilmunya. Tapi bagi mereka yang sadar bahwa sebetulnya yang sedang menunggu untuk punya tubuh baru di sini itu banyak sekali. Mereka tidak bisa berbicara langsung karena sudah tidak diberikan tubuh untuk berbicara. Tapi mereka ada. Makanya saya selalu mengajak kita, mari kita doakan semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, semoga mereka berbahagia. Doa itu nggak usah pakai bahasa tertentu, ucapkan dalam bahasa yang kita mengerti. Karena yang paling penting itu adalah resonansi kita, ya, dengan semuanya. Ketika kita mengucapkan kalimat itu, semesta ini bergetar. Karena kita sedang mengirim sinyal-sinyal energi ke semesta. Dan leluhur-leluhur kita merasa terhormat karena kita masih bisa mengingat mereka. Sekalipun mereka sekarang sedang tidak punya tubuh, tapi mereka ada. Makanya kalau kalian masuk rumah, walaupun di rumah tidak ada siapa-siapa, tidak ada salahnya mengucapkan salam. Karena di rumah kita itu sebetulnya banyak sekali. Bisa jadi ya, leluhur-leluhur kita juga masih ada di situ. Dan ketika kita menyampaikan salam, mereka akan sangat berbahagia. Ini hal-hal sederhana yang sering kita lupakan dalam hidup. Karena selama ini kita sudah terlalu panjang tidur dalam ketidaksadaran. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Sadari nafas kita. Sadari bahwa nafas adalah bukti kehadiran sang hidup pada diri kita. Karena dengan adanya nafas, kita bisa melihat. Dengan adanya nafas, kita bisa mendengar. Dengan adanya nafas, kita bisa bicara. Dengan adanya nafas, kita bisa merasakan apa saja yang kita santap. Dengan adanya nafas, tubuh kita dialiri energi lembut yang luar biasa. Dengan adanya nafas, setiap sel dalam tubuh kita hidup dan bergairah, penuh sukacita. Itu sebabnya ketika kita masih bernafas, sadari bahwa sebetulnya kita masih diizinkan untuk belajar di sekolah kehidupan ini. Sepanjang kita bernafas, berarti sang semesta masih akan menggunakan kita sebagai kepanjangan tangannya. Untuk apa? Untuk menyampaikan cinta kasihnya. Berhenti mencari uang, cari yang punya uang. Beda. Kalau orang mencari uang, dia hanya akan dapat uang sebagaimana yang dipikirkannya. Sebentar ada uangnya, sebentar tidak ada. Bahkan mungkin tidak berkah. Tapi mereka yang mencari yang punya uang, selalu menjadikan pelayan di semesta ini. Untuk menjadi pelayan semesta, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu keeng. Tanpa berharap apa-apa, maka semesta akan memberikan hadiah. Hadiah dari semesta melampaui yang kita pikirkan. Itu yang disebut dengan keberlimpahan berkah. Ketika kita sudah ketiban keberlimpahan berkah, maka kita akan mengerti bahwa setiap apa yang diberikan semesta, baik diinginkan maupun tidak diinginkan, hadir dalam kehidupan kita, itulah kebenaran.
Dan ketika menemukan kebenaran di setiap yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan, berarti kita sudah menemukan tujuan hidup kita. Ketika kita sudah merasakan berkah itu berlimpah tanpa batas, tentu saja kita harus memasuki durma. Durma itu derma. Dermakan semua berkah itu bukan hanya dinikmati oleh diri pribadi kita, tetapi lihat di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan lupa bahwa setiap amanah yang diberikan pada kita bukan untuk kita, titipan untuk orang-orang di sekitar kita. Sadar bahwa berkah itu bukan hanya untuk kita, dan kita bagikan pada orang-orang yang dihadirkan dalam kehidupan kita, maka kita sudah mencapai arti hidup. Maka beruntung sekali orang yang saat ini sudah menemukan tujuan hidup dan sudah menemukan arti hidup. Hidupnya tidak akan susah. Orang-orang yang susah itu adalah orang-orang yang hanya berfokus kehidupannya pada diri pribadinya sendiri. Pelitnya luar biasa, ketika dapat berkah tidak mau berbagi. Orang yang semacam ini tidak memiliki kebergunaan di ruang kehidupan. Dan orang-orang yang seperti ini sebetulnya orang-orang yang sedang menyuramkan masa depan ruhaninya sendiri. Jadi tidak sadar bahwa sebetulnya dia sedang menggelapkan masa depan ruhaninya sendiri. Dan orang-orang yang sadar ya dengan tujuan hidup, sadar dengan arti hidup, sebetulnya dia sedang membuka ruang seluas-luasnya untuk masa depan ruhaninya. Jangan lupa bahwa ruhani kita itu abadi, seabadi Allah, seabadi ilahi. Kita hidup bukan hanya sekarang. Kita akan terus-menerus hidup. Oleh karena itu, karena ruhani abadi, sedangkan jasmani tidak abadi, maka wajar kalau jasmani harus diganti. Karena suatu saat jasmani kita tidak lagi bisa paralel, tidak bisa menjadi pelayan bagi ruhani kita untuk meneruskan proses belajarnya. Maka ketika jasmani kita sudah tidak layak pakai, semesta ngasih cinta kasih baru. Dengan cara apa? Jasmani kita ditinggalkan sementara oleh ruhani kita, kemudian didaur ulang ke semesta, dikuburkan, jadi makanan, kemudian jadi saripati yang baru, kemudian dipertemukan lewat cinta kasih, lewat ibu bapak kita, kemudian tersemailah tubuh baru. Lalu ya sang ruhani ditiupkan kembali, meneruskan perjalanannya. Orang yang sudah sampai di kesadaran ini tidak takut dengan kehidupan, tidak takut juga dengan kematian. Karena sesungguhnya mati itu adalah hal biasa, hanya berganti tubuh fisik, hanya berganti casing. Karena kalau tubuh ini sudah repot, tidak melayani lagi kebutuhan ruhani, ya tubuh ini harus ditinggalkan. Itulah hukum semesta yang disebut dengan siklus kehidupan. Makanya siklus kehidupan terus berjalan. Di depan mata siklus kehidupan kelihatan, tapi kita selalu tidak sadar. Leluhur kita dikubur. Ketika dikubur, maka tubuhnya menyatu kembali dengan tanah. Diurai dengan sistem alami, sehingga semua atom-atom, unsur-unsur, molekul-molekul yang membentuk tubuhnya diurai dengan sistem semesta menjadi unsur-unsur yang sudah terurai. Ketika sudah terurai, maka diserap lagi oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah. Dan tumbuh-tumbuhan menghasilkan daun, menghasilkan buah, kan dimakan lagi. Setelah dimakan jadi saripati baru, kan tumbuh lagi yang namanya tubuh baru. Jadi siklus kehidupan terjadi juga dalam dimensi fisik, bukan hanya dalam dimensi rohani. Yang gini saja kadang-kadang kita nggak paham. Lalu kita menganggap seakan-akan kehidupan itu sekali dan kematian sekali.